Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kaum muslimin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua sejuta karunia seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan teristimewa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat datang di tempat yang mubarakah ini. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berada pada malam yang ke-13 di bulan Ramadan. Ya, kalau ada yang puasa hari Sabtu sudah malam ke-14. Semoga amal ibadah puasa yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan membersamai kita di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan, dan selanjutnya kita akan berjumpa di Ramadan yang akan datang insyaallah. Kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naule kapang yaro eloe upao ye wennie anu makulinna atau berulan-ulan ni napau paceramai makulik-kulik ni nacerama tau maceramai. Namun kemudian umat seleng yang kai hadere ya nasaba yaro nareko ulan rumallah ya ayat yang populer ya nabasha paceramai ya naritu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Jadi ya ronobi epong Allah taala lilanna ye ayake ya naritu taumata po ellori kuang Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Iya, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Ya, telah diwajibkan, pura diwajibkan ngiriku menang puasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar supaya engkau mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Puasa yang bagaimana? Ya, puasa yang bagaimana yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Iya. Nasabah tidak semuanya orang yang berpuasa mendapatkan la'allakum tattaqun. Iya. Engkau toma puasa agami naruntu dek kami si bawa lupu. Engkau toma sumpajam matarawe agami naruntu posomi. Iya. Jadi menjadi pertanyaan buat kita semua. Ya maaf karena ini adalah ayat yang sudah berulang-ulang. Bahkan kita sudah hafal. Tetapi yang mau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, puasa yang bagaimana yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Rilalanna hadisana nabitta narampe nabitta sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Di sini dijelaskan bahwa yang akan mendapatkan pengampunan dan la'allakum tattaqun adalah orang yang berpuasa imanan wa ihtisaba. Orang yang berpuasa karena iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dia melakukan puasa karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena puasa itu adalah rukun Islam. Yeah. Jadi napugauki puasai nasabak tepe, nasabak keikhlasan lori Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ganjaran yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa seperti itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling di atasnya ampunan narekona dampengan ipong Allah Subhanahu wa taala. Nasabak narekona dampenang ipong Allah Subhanahu wa taala dega ganjaran naro adam pengange selainna surgana pong Allah Subhanahu wa taala. Nasabak narekodena dampengan ipong Allah taala tidak ada jalan untuk selamat. Maka nigi mapuasa tongan nasabah pong Allah taala mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ini satu hadis yang menjelaskan bahwa puasa yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun bagi orang yang melakukannya, salah satu tadi ini hadis. Kemudian kita melangkah kepada hadis yang lain. Man qoma ramadana, man qoma, man soma, man qoma. Karena di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini ada dua fase, siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Ya. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama ganjarannya. Pada ganjaranna toma puasai tonga-tongan nenia tetongan iwanina tonga-tongan aga ganjaranna ghufira lahu adam pengapula rupang Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi bertanya, apakah puasa yang kita lakukan telah menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian salat-salat yang kita lakukan sudahkah menjadikan kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Sudah berapa tahun kita puasa? Sudah berapa tahun kita tarawih?
Apakah kita sudah mendapatkan la'allakum tattaqun? Kemudian kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah junnah, perisai. Kalau puasa ini sudah menjadi tamen, penghalang, ya, penghalang buat kita untuk berbuat maksiat, artinya puasa ini sudah berhasil menghalangi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita sudah jelas insyaallah akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Nasabah mencari ini perisai ya ko raja palapi baro-baro. Iya. Ya barona dulle tembus ki rajai kumate palahi baro-barona. Begitulah puasa perisai. Iya. Perisai penghalang. Dia sudah menghalangi kita melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak muda dek na cege-cege ki cewek ke, ya kalau cewek assalamualaikum kutomatoa dek na jelingi. Ya. Atau kalau japa-japa subuh kok kedimai dek to gaga di kota ini. Ya. Si gandet tania muhrinna makadau 100 lingkaran, 100% lingkaran. Jadi dia hanya menjadikan puasa ini sebagai rekreasi. Tapi kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena kita mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalil yang 3 ini cukup buat kita semua. Yang kita inginkan adalah penjabaran daripada dalil ini. Ya, penjabaran realisasi daripada dalil ini. Itu yang perlu kita selalu tanyakan kepada diri kita, dan mari kita menangis ketika puasa ini belum menjadikan kita ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Taruh yang kita lakukan belum mendapatkan atau menjadikan kita ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, maaf narikoku di kotae, ya, nasapa malibu sapa masiji iya agasna magatila deke tarawihna. Iya. 10 sedi rakaat 25 menit atau 15 menit. Maka yang perlu kita garis bawahi tadi, mangqomah. Iya. Mangqoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Elo 3 runtu adam pengen boleh dipuang Allah Ta'ala. Saya bertanya, elo 3 ya narekomelo ki mari kita betul-betul berusaha melaksanakan ibadah-ibadah dengan sungguh-sungguh. Ajak na asal-asalan, ajak na turuk ramai mitabuih. Di tete mata lekol atau di ala talekwe, ya kalau tadi masih ke di sui silota na keke na ganggu si tahu masam panjangnya. Ya. Jadi kalau kita menginginkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka mari kita semaksimal mungkin berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Salat yang benar, salat yang sesuai dengan salatnya Nabi. Ya, pernah terjadi kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sedang ceramah, tapi datang seseorang salat, dan berapa kali itu, mungkin yang mahasiswa setiba di sini tahu sejarahnya itu. Ya. Berapa kali ditanya, berapa kali diulang sholatnya,
Iya. Sampai 3 kali iya. Sampai 3 kali disuruh mengulang salatnya. Bilang salat karena kamu belum salat. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Dia tidak tumaknina dalam salat. Tidak ada jedanya, tidak ada spasinya. Ya, dia kok SMS nade gak spasinya itu sian dari mana? Makanya ada spasi supaya enak dan indah. Ya. Aja nasuju kita letuna dia menrekna. Bah. Dena boso para tunna nabita makada boso na sabak maitai, boso na sabak maripu heggan ni magati heggan. Ya. Maka dari itu kami mengajak ya salat, mudah-mudahan salat tarawih kita menjadikan kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Kemudian ditambah-tambahi sedek kapan? Bisa? Ya. Karena ini adalah bulan puasa, ya pada dia apalah nih makada melecun-lecun apalan nana rekomapugau kita ibadah, ya sampai 700 kali lipat pahala yang kita akan dapatkan. Salat sunnah saja itu pahalanya seperti pahala salat wajib di luar Ramadan. Dan ada salat sunnah yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, maka nigi jagai salat sunnah rawatib 12 rakaat. Jadi nigi jagai ki. Dan yang maka dirondai. Iya. Jagai ki artinya nigi pugau ki manenungan. Ya pugau ki manenungan ni harus sempaja sunnah 12 rakaat. Nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan juga menuju surga dan akan dibangunkan banallahu bil jannah, akan dibangunkan rumah di dalam surga. Jadi dia sudah masuk surga, dibangunkan lagi rumah di dalam surga. 12 rakaat. Tegaina 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan perlu digarisbawahi kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi bagaimanapun keadaannya, biar dia dalam keadaan sabar, tetap dia melakukan salat sunnah tersebut yang menjadikan kita kaya. Ya. Nareko matanang ite ase matau-taun ite matanang ase nade tena sugi kumelo ki sugi uga bahan niro sumpaja sunnah. Iya. Kegai sumpajan riolona sumpaja subuh. Agana sanabita jaminannya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih malebih ki dek nak kedah setara, lebih malebih ki lino lolo lise. Jadi na rekomelo ki sugi talangka-langka, ya pugau ni sempaja sunnah diulona subuh. Jangan pernah kita tinggalkan, walaupun umpamanya kita ketiduran, ya terlambat bangun, usahakan ambil 2 rakaat baru ambil salat subuh. Krimai ko tetep itu pi, iya. Pakutos ya nasaba matindro kita we. Tapi aja na diaja kurang ni temoto we sina Cina pi. Engkan ni setange capu-capu kediyo tindro no. Yeah. Jadi itu tadi 12 rakaat. Kemudian ada juga dalil ya karena biasa ada terjadi. Ya biasa ada terjadi. Kalau di sini mungkin tidak.
Ya, tapi di kota-kota atau di masjid-masjid yang lain banyak terjadi. Ya, nareko masum pajat tarawih ki, ya narek ogan ni arwa rakaat melo ni molli ni ballagai makada salat tarwi, salat witir mesuk ni. Itu tidak salah, tetapi rugi ki. Nah, sama maka dari Nabi ta man sallama al imam hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lail. Ya. Maka dari Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, siapa nigi masuk pajak tarawih si bawa imam sampai berwitir, ya jadi dia nasuk sampai berwitir, kutiba lahu qiyamul lail, maka ditulis baginya masempaja siwen ni bojor. Masempaja siwen ni bojor. Ditakuli si paiman dek salah, tapi rugi ki. Nah, sebab keutamaan ya salat bersama imam sampai berwitir dia diruntuki. Kalau ada lagi yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau mau lagi sholat, nah witir itu adalah penutup sholat. Perlu dipahami bahwa witir itu bukan penutup sholat, berarti tidak bisa lagi sholat. Ya. Jadi jangan kita pahami maka daya witir ke kuburan di bigau di awal malam, dia nawadi tema sempajan di munrinna. Kalau ya harus dipahami aja tenan masuk pajak sunnah. Tapi yang tidak boleh adalah la witrani fil lail. Dek gaga dua witri di setiap wenni. Silakan salat sampai capek. Sampai capek tapi tidak berwitir. Ya. Nasabah ya secara umum tidak ada pembatasan rakaat salat malam. Ya. Namun yang masyhur dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha 11 rakaat. Tapi harus sempajanna Nabi tadi ulung 11 rakaat tapi aga nabasya ni surah Al-Baqarah na tambah si surah Al-Imran. Maka dia panjang. Itulah juga dinamakan taruh nasabah istirahat di dulu napa napugau sih. Ya. Silakan ada yang mau salat tarawih 23 rakaat, 21 rakaat, silakan, tidak ada larangan. Ya. Tapi ya kebiasaan Nabi menurut Aisyah radhiyallahu anha 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Dan itu dikerjakan 2 rakaat. Sampai berwitir. Jadi dipakuli si iman, ya jangan kita mengambil kesimpulan tiamu berwitir nasabah elompa masumpah jamatu. Silakan berwitir, mendapatkan keutamaan qiyamul kutiba qiyamul lail semalam suntuk. Jadi namu dia tersempaja cinampa diukiton di masempajan. Ya. Jadi jaminannya itu masempaja si bawa iman sampai berwitir. Kenapa ini kita sebutkan atau kita jelaskan nasabah masih panjang perjalanan. Ya kupure pale terjadi labae, ya kita tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ya. Kumeloki masempajan silakan sampai capek. Ya. Sampai poso to ede na diulem medde nerako eloke. Ya. Jangan kita pahami bahwa witir itu menghalangi kita tidak boleh lagi salat. Ya, tapi Nabi hanya bersabda, tutuplah salat malam kalian dengan berwitir.
Ya. Tapi ada juga hadis mengatakan bahwa la witrani fil lail, dekna wadin dua witri disedia wenni. Ya, itu saja tidak boleh. Maka kalau sudah orang berwitir, tidak boleh lagi berwitir kalau ada kesempatan sholat di akhir malam. Ini juga menjadi dalil bahwa kalau umpamana di luar Ramadan kita khawatir tidak bangun, boleh berwitir setelah salat sunnah Isya. Ya. Ukuran itu mas sumpajang Isya dan salat sunnah Isya. Ya, kalau kita berwitir silahkan, karena waktunya memang salat malam mulai setelah salat Isya. Di surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu, bagi duanna wenni awingkus yaregana kurang dari seperdua malam au zida atau lebih. Jadi waktunya salat malam itu adalah sesudah salat Isya. Maka tu siru engkau dia setahajud itu tak dia setahajud pak pura piti matindro napa di bugau ya ro tahajud. Ya. Salat tarawih ya dikerjakan, kalau Syekh Albani itu mengafdalkan dilakukan di masjid secara berjamaah karena syiarnya pada bulan Ramadan. Kan kalau di luar bulan Ramadan tanya tarawih namanya, tapi salat lail atau salat tahajud. Ya. Ya muna qaulan rumalai ya salat tarawih namanya. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kesimpulannya ya masih panjang perjalanan buat kita untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita. Dengan usaha itu sesungguh-sungguhnya insya Allah akan mendapatkan ghufira lahu atau la'allakum tattaqun, asalkan kita mengerjakan dengan ikhlas karena Allah, bukan asal-asalan, bukan turu ramai. Mungkin ini yang sempat kami jelaskan. Maaf, kami juga tidak bisa berpanjang lebar karena sebenarnya kami juga dilarang keluar malam oleh dokter, tapi bukan dia Allah yang larang, dokter dia yang larang. Iya. Saya tadi beralasan seperti itu sama Ustaz Ramsa, tetapi tidak ada alasan nakasih, Kak. Iya. Saya juga imam tarwih di Masjid Asy-Syifa rumah sakit daerah Sinjai, tidak ada yang diterima alasan. Ya, maka saya berkesimpulan insyaallah kami akan berkoordinasi dengan tukang azan, kalau dia bisa ganti saya, insyaallah saya akan memenuhi panggilan tersebut. Dan alhamdulillah qadarullah, Allah mentakdirkan kami berada lagi di sini. Jadi saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu kalau ya di dalam menjelaskan materi tidak begitu seperti orang-orang yang pada dasarnya penceramah memang, ya kami meminta maaf. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan menjadi motivasi buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga selalu mengoreksi diri kita di setiap hari kita dengan bertanya, apakah puasa yang saya lakukan akan menjadikan saya mendapatkan ampunan? Apakah sholat tarawih yang saya lakukan akan menjadikan saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu tanpa terkecuali pembicara yang mendengarkan, mari kita selalu bertanya seperti itu. Mudah-mudahan puasa dan qiyamul lail
yang kita lakukan sampai akhir Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.